Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asnamatu Rizky dari jurusan Sistem Informasi 2018 Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan laporan penjadwalan dari proyek skripsi yang saya ambil, yakni dengan judul Audit Keamanan Sistem Informasi Manajemen Basnas menggunakan Framework COVID-5. Dengan sasaran proyek yakni bidang pengelolaan perencanaan dan keuangan. Tujuan proyek memberikan rekomendasi perbaikan terhadap keamanan Simba dengan menganalisis kapabilitasnya agar dapat meningkatkan fungsi kerja sistem ke depannya. Kemudian untuk metode pengembangan sistem informasi yang dipergunakan yakni menggunakan framework COVID-5 dengan model PAM. Nah, berikut ini adalah laporan penjadwalan dari proyek yang saya ambil. Di sini ada nomor, kode taks, kemudian nama taks atau aktivitas, kemudian waktu yang diperlukan dalam jumlah hari, dimulainya taks tersebut, dan selesainya taks tersebut, ada kegiatan pendahuluan, dan ini bar chart dari penjadwalan proyek ini. Untuk nomor yang pertama yaitu ada kode taks 1.1.1 yakni menguraikan tugas Basnas, kemudian 1.1.2 menguraikan wewenang Basnas, kemudian 1.2 menguraikan struktur organisasi Basnas, 1.3.1 menguraikan tugas PLT bidang pengumpulan, 1.3.2 menguraikan tugas PLT bidang pendistribusian dan pendayagunaan, kemudian 1.3.3 menguraikan tugas PLT bidang bagian perencanaan keuangan dan pelaporan, kemudian 1.3.4 menguraikan tugas PLT bagian administrasi SDM dan umum. Dengan waktu yang diperlukan 1 hari, dimulai dari tanggal 1 bulan 10 tahun 2020 dan selesai tanggal 1 bulan 10 tahun 2020. Dengan bar chart minggu ke-1 di tanggal 1 ini pada bulan Oktober 2020. Nah, untuk nomor 2 dengan kode taks 1.4 mengidentifikasi mapping Basnas terhadap 17 IT related goals dengan waktu yang diperlukan yakni 1 hari dimulai dari tanggal 2 dan selesai di tanggal 2 bulan 10 tahun 2020 dengan syarat kegiatan pendahuluannya yakni nomor 1. Nah, untuk bar chart-nya yakni minggu ke-1 di bulan Oktober 2020 di tanggal 2. Untuk yang nomor 3 dengan kode taks 2.1.1 membuat kerangka kuesioner EDM 03 dengan waktu yang diperlukan 1 hari dimulai dan selesai pada tanggal 3 bulan 10 tahun 2020. Bar chart-nya ini di tanggal 3 minggu ke-1 di bulan Oktober 2020. Kemudian tanggal nomor 4 dengan kode taks 2.1.2 yakni membuat kerangka kuesioner APO12. Waktu yang diperlukan 1 hari, kemudian mulai dan selesai itu di tanggal 4 bulan 10 tahun 2020 dengan bar chart-nya ini di tanggal 4, selesainya di tanggal 4, yakni pada minggu ke-1 di bulan Oktober 2020. Kemudian nomor 5 dengan kode taks 2.1.3 membuat kerangka kuesioner APU13 dengan waktu yang diperlukan 1 hari, mulai dan selesai ini di tanggal 5 bulan 10 tahun 2020 dengan bar chart ini di tanggal 5 di minggu ke-1 dan bulan Oktober 2020.
Untuk nomor 6, yakni kode taks 2.1.4 membuat kerangka kuesioner BAI 06 dengan waktu yang diperlukan 1 hari, kemudian dimulai dan selesai di tanggal 6 bulan 10 tahun 2020 dengan barcat ini di tanggal 6 minggu ke-1 pada bulan Oktober 2020. Nomor 7 yakni 2.1.5 membuat kerangka kuesioner DSS 05. Waktu yang diperlukan 1 hari, kemudian dimulai dan selesai di tanggal 7 bulan 10 tahun 2020. Kemudian barcatnya ini di tanggal 7 pada minggu ke-1, ini di bulan Oktober 2020. Untuk selanjutnya nomor 8 dengan kode taks 2.2 mengidentifikasi responden berdasarkan RA Cicak. Waktu yang diperlukan 1 hari, kemudian dimulai dan selesai di tanggal 8 bulan 10 tahun 2020. Kemudian barcatnya ini di tanggal 8 pada minggu kedua di bulan Oktober 2020. Kemudian untuk yang selanjutnya ini di nomor 9 ada kode taks 3.1.1 menyebarkan kuesioner kepada wakil ketua 3. Kemudian ada lagi kode taks 3.1.2 menyebarkan kuesioner kepada kepala bagian perencanaan. 3.1.3 menyebarkan kuesioner kepada kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan. Kemudian 3.1.4 menyebarkan kuesioner kepada bagian IT support. Kemudian 3.1.5 menyebarkan kuesioner kepada bendahara. Kemudian 3.1.6 menyebarkan kuesioner kepada administrasi keuangan. Ini dengan waktu yang diperlukan 1 hari, dimulai pada tanggal 9 dan selesai juga pada tanggal 9 bulan 10 tahun 2020. Kegiatan pendahuluannya yakni harus telah terlaksana di nomor 3, 4, 5, dan 6. 7 kemudian. Nah, untuk barcatnya yaitu ini di tanggal 9 minggu kedua di bulan Oktober 2020. Selanjutnya nomor 10, yakni ada kode taks 3.2.1 perhitungan data pada proses EDM 03 dengan jumlah hari 1 hari, dimulai dan selesai di tanggal 10 bulan 10 tahun 2020. Kegiatan pendahuluannya itu di nomor 3 dan 9. Barcatnya ini di tanggal 10 minggu kedua di bulan Oktober 2020. Kemudian untuk nomor 11 ada kode taks 3.2.2 yaitu perhitungan data pada proses APO 12. Waktu yang diperlukan 1 hari, dimulai dan selesai di tanggal 11 bulan 10 tahun 2020. Kegiatan pendahuluannya yakni nomor 4 dan 9. Barcatnya ini di tanggal 11 minggu kedua di bulan Oktober tahun 2020. Untuk nomor 12 ada 3.2.3 perhitungan data pada APU 13. Ini waktu yang diperlukan 1 hari, dimulai dan selesai di tanggal 12 tahun 2020 di bulan 10. Kemudian kegiatan pendahuluannya nomor 5 dan 9. Kemudian untuk barcatnya ini di tanggal 12 minggu kedua di bulan Oktober 2020. Kemudian nomor 13 ada kode taks 3.2.4 perhitungan data pada proses BAI 06, waktu yang diperlukan 1 hari,
Waktunya dimulai dan selesai itu di tanggal 13 bulan 10 tahun 2020. Kegiatan pendahuluannya yakni nomor 6 dan 9. Barcatnya itu di tanggal 13, ini minggu kedua di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya yaitu ada nomor 14 dengan kode tax 3.2.4 perhitungan data pada proses DSS 05. Waktu yang diperlukan 1 hari, dimulai dan selesai di tanggal 14 bulan 10 tahun 2020 dengan kegiatan pendahuluan yakni nomor 7 dan 9. Kemudian barcatnya berada di tanggal 14 minggu kedua di bulan Oktober tahun 2020. Untuk nomor 15 ada kode tax 4.1.1 hasil pencapaian level pada proses EDM 03 waktu yang diperlukan 1 hari dimulai bulan 10 tahun 2020 dengan kegiatan pendahuluan yakni nomor 10. Barcatnya berada di tanggal 10, berada di tanggal 15 pada minggu ketiga di bulan Oktober tahun 2020. Kemudian di nomor 16 ada kode tax 4.1.2 hasil pencapaian level pada proses APU 12 waktu yang diperlukan 1 hari. Kemudian waktu dimulai dan selesai itu di tanggal 16 bulan 10 tahun 2020 dengan kegiatan pendahuluan yakni di nomor 11 dengan barcat berada pada tanggal 16 minggu ketiga di bulan Oktober tahun 2020. Kemudian nomor 17 ada kode tax 4.1.3 yakni hasil pencapaian level pada proses APU 13 dengan waktu yang diperlukan 1 hari dimulai dan selesai pada tanggal 17 bulan 10 tahun 2020 dengan kegiatan pendahuluan yakni nomor 12. Kemudian barcatnya berada pada tanggal 17 minggu ketiga yaitu di bulan Oktober tahun 2020. Untuk nomor 18 di sini ada kode tax 4.1.4 yakni hasil pencapaian level pada proses BAI 06. Waktu yang diperlukan 1 hari dimulai dan selesai itu di tanggal 18 bulan 10 tahun 2020 dan kegiatan pendahuluan di nomor 13. Barcatnya berada pada tanggal 18 minggu ketiga pada bulan Oktober tahun 2020. Nomor 19 yakni ada kode tax 4.1.5 hasil pencapaian level pada proses DSS 05 dan waktu yang diperlukan 1 hari. Kemudian dimulai dan selesai pada tanggal 19 bulan 10 tahun 2020. Kegiatan pendahuluan yakni nomor 14 dan barcatnya berada pada tanggal 19 minggu ketiga pada bulan Oktober tahun 2020. Untuk nomor 20 ada kode tax 4.2.1 yakni rekomendasi pada proses EDM 03 waktu yang diperlukan 1 hari dimulai dan selesai di tanggal 20 bulan 10 tahun 2020 dengan kegiatan pendahuluan yakni nomor 15. Barcatnya berada pada tanggal 20 minggu ketiga pada bulan Oktober 2020. Untuk nomor 21 ada kode tax 4.2.2 yakni rekomendasi pada proses APU 12 dan waktu yang diperlukan 1 hari dimulai dan selesai di tanggal 21 bulan 10 tahun 2020 dengan kegiatan pendahuluan ini nomor 16. Untuk barcatnya berada pada tanggal 21 minggu ketiga pada bulan Oktober tahun 2020. Untuk nomor 22
ada kode tax 4.2.3, yakni rekomendasi pada proses APU 13 dengan waktu yang diperlukan 1 hari, dimulai dan selesai di tanggal 22 bulan 10 tahun 2020 dengan kegiatan pendahuluan yakni nomor 17. Untuk barcatnya berada pada tanggal 22 pada memasuki minggu keempat, yakni di bulan Oktober tahun 2020. Untuk nomor 23, ada kode tax 4.2.4, rekomendasi pada proses BAI 06, waktu yang diperlukan 1 hari, kemudian dimulai dan selesai di tanggal 23 bulan 10 tahun 2020. Kegiatan pendahuluan, yakni nomor 18, untuk barcatnya berada pada tanggal 23 minggu keempat pada bulan Oktober 2020. Untuk nomor 24 ada kode tax 4.2.5, rekomendasi pada proses DSS 05, waktu yang diperlukan 1 hari, dimulai dan selesai pada tanggal 24 bulan 10 tahun 2020 dengan kegiatan pendahuluan yakni nomor 19. Untuk barcatnya berada pada tanggal 24 di minggu keempat pada bulan Oktober tahun 2020. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk laporan penjadwalan pada proyek skripsi yang saya ambil ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.